Kalau kita pecinta balap, motorsport, dan mendengar nama Red Bull, hal pertama yang bayang di pikiran tentang minuman energi ini adalah olahraga ekstrim dan juga Max Verstappen yang menjadi pembalap yang mendominasi di Formula One era modern. Padahal kalau kita tarik mundur ke akarnya, Red Bull itu bukan pabrikan mobil dan juga bukan tim balap legendaris seperti Ferrari yang sudah mengukirkan namanya menjadi perusahaan otomotif dengan sejarah puluhan tahun di balapan Formula One. Red Bull hanyalah produsen minuman energi yang selalu menjual produknya dengan bentuk kaleng kecil, rasa khas, harga premium, dan klaim yang sangat sederhana, yaitu memberikan energi instan ketika konsumen meminumnya. Tapi justru dari produk yang kelihatannya simpel itulah Red Bull berhasil membangun salah satu tim balap di salah satu balapan paling bergengsi di dunia, yaitu Formula One. Dan mereka bukan cuma ikut-ikutan aja di balapan Formula One ini, tapi tim Red Bull juga bisa sangat mendominasi Formula One. Namun kenapa Red Bull memilih Formula One? Dan bagaimana mungkin tim non-pabrikan bisa mengalahkan Ferrari, Mercedes, bahkan tim-tim bermesin raksasa lainnya di ajang balapan ini? Untuk memahami itu semua, kita harus mulai dari DNA Red Bull itu sendiri. Awal kisah Red Bull bukan dimulai dari daratan Eropa dan juga bukan dari sirkuit balap yang ada di dunia, tapi Red Bull dimulai dari Thailand pada awal tahun 1980-an, yang mana ada seorang pria asal Austria yang bernama Dietrich Mateschitz yang saat itu bekerja sebagai International Marketing Director di perusahaan kosmetik Jerman bernama Blendax, mendapatkan tugas rutin perjalanan bisnis lintas negara. Dan ketika Dietrich mendapatkan jadwal menuju negara Thailand, dia harus melakukan perjalanan yang cukup jauh karena dia harus berada di atas pesawat sampai dengan beberapa jam sebelum bisa mendarat di negara Thailand. Dan seperti kebanyakan orang yang menggunakan pesawat dengan perbedaan waktu yang cukup banyak, mereka akan mengalami jet lag dengan tanda-tanda kelelahan, pusing, dan juga lemas. Tapi semua itu berubah ketika ada seorang kolega Dietrich yang menyambut dirinya pada saat di bandara, mengatakan dengan santai, coba minum Kratindeng, dan semua masalah jet lag yang kamu rasakan akan langsung hilang. Tanpa berpikir panjang, Dietrich langsung minum Kratindengnya tersebut, dan efeknya jet lagnya hilang, badan segar, dan fokus langsung bisa balik kembali. Dari situlah Dietrich sangat ingin tahu sekali tentang Kratindeng ini, tapi bukan cuma soal minumannya, melainkan potensi besar dari bisnis minuman energi ini. Lalu pada tahun 1984, Dietrich mendekati pemilik Kratindeng yang bernama Kaleo Yovidia, dan dia langsung menawarkan kerjasama untuk membawa minuman ini ke pasar global. Dengan kesepakatan modal masing-masing 500.000 US dollar atau setara dengan 8,3 miliar rupiah dengan kurs saat ini. Lalu saham 49% untuk Dietrich, 49% untuk keluarga Yovidia, dan 2% untuk anak Kaleo. Tapi setelah perjanjian itu disetujui, masalah utama dari Kratindeng ini pun muncul. Yang mana menurut Dietrich, rasa Kratindeng terlalu manis dan terlalu kuat buat lidah orang-orang yang berada di Eropa. Akhirnya Dietrich memilih untuk membuat reformulasi total terhadap rasa Kratindeng. Butuh hampir 3 tahun sampai mereka menemukan racikan yang pas, dan selama itu bukan cuma rasa aja yang Dietrich temukan, tapi juga identitas dari minuman Kratindeng ini. Yang mana karena nama Kratindeng dianggap selalu sulit untuk disebutkan, akhirnya namanya berubah jadi Red Bull. Dengan logo dua banteng saling berhadapan dengan matahari di belakangnya tetap dipertahankan karena logo itu punya makna kekuatan, konflik, dan juga energi. Lalu tahun 1987, Red Bull resmi diluncurkan di Austria dan masalah baru lagi langsung muncul. Yang mana saat Red Bull ini diperkenalkan saat itu, energi drink belum ada di Eropa. Dan hal ini tentu aja membuat orang Austria bingung tentang minuman energi Red Bull ini. Yang membuat banyak orang mempertanyakan, ini minuman apa, kenapa harganya mahal, dan kenapa rasanya aneh. Karena hal tersebut bukan Dietrich menurunkan harga dan ikut perang minuman bersoda supaya semua orang bisa merasakan minuman Red Bull ini, Dietrich justru melakukan hal sebaliknya. Harga dari minuman Red Bull ini dipatok sangat tinggi, distribusi dibuat terbatas, dan promosi tidak lewat TV. Dan karena hal itu, Dietrich melihat dua kultur kuat yang berada di negara Austria, yang mana nightclub, olahraga ski, dan olahraga ekstrim musim dingin lainnya dinilai sangat cocok untuk tempat pemasaran minuman energi Red Bull ini. Dan untuk teknik pemasaran pertamanya, beberapa kaleng minum Red Bull dibagikan secara gratis di klub malam, di event ski, ke mahasiswa, atlet, dan komunitas underground lainnya. Bahkan tim marketing Red Bull sengaja menyebarkan rumor yang sangat identik dengan keagresifan anak remaja, yaitu sebenarnya Red Bull dilarang di beberapa negara karena rasanya terlalu kuat. Dan hal itu tentu aja membuat kontroversi minuman energi yang bernama Red Bull ini menjadi sering dibicarakan. Dan karena teknik marketing seperti ini membuat nama Red Bull semakin dikenal. Dalam waktu 2 tahun aja, Red Bull mulai diterima ekspansi di beberapa daerah, mulai dari Hungaria dan Slovenia pada tahun 92, Jerman tahun 94, Inggris tahun 95, dan Amerika Serikat tahun 97. Dan dari sinilah filosofi dari nama Red Bull mulai sudah terbentuk, dengan ciri khas Red Bull akan selalu menjual energi, keberanian, dan aksi yang akan
bahkan identik dengan olahraga ekstrim secara visual. Kemudian karena marketing Red Bull ini juga, event ekstrim, rekor dunia ataupun aksi olahraga ekstrim lainnya menjadi terus berdatangan dengan sendirinya. Sampai-sampai Red Bull sudah bisa membuat event sendiri dan makin memperkenalkan produknya di mata dunia luas. Dan karena hal yang ada, Red Bull memiliki keinginan untuk mengembangkan nama besarnya di olahraga paling elit yang ada di dunia, yaitu Formula One. Yang dimana pada tahun 95, Red Bull masuk Formula One sebagai sponsor tim Sauber, yang ngebuat mobil balap itu menjadi terlihat sangat keren dan ikonik, karena mobil balap tim Sauber ini memiliki logo banteng merah di atas dan tulisan Red Bull yang menempel dengan jelas di bagian samping mobil. Tapi sayangnya prestasi dari tim Sauber ini sangat biasa aja ketika Red Bull mensponsori tim balap ini. Dan hal ini ngebuat Red Bull punya ide besar tentang tim balap Formula One-nya, yang mana daripada bayar mahal pembalap yang sudah ada di grid start, kenapa Red Bull tidak mencari pembalap sendiri untuk balapan di Formula One? Dan karena ide ini, lahirlah Red Bull Junior Team pada tahun 2001 yang masih berada di bawah kendali tim Sauber. Tapi masalah muncul saat Red Bull ingin menaikkan pembalap akademinya yang bernama Enrique Bernoldi ke Formula One, yang mana tim Sauber menolak Enrique dan malah lebih memilih pembalap pemula yang bernama Kimi Raikkonen. Dan penolakan ini bikin Red Bull sadar satu hal penting tentang dunia balap Formula One. Kalau mau kendali penuh, kita harus punya tim sendiri tanpa ada di bawah kendali tim balap lainnya. Lalu kesempatan untuk membuat tim sendiri itu datang pada tahun 2004, yang dimana pabrikan Ford dengan tim balapnya yang bernama Jaguar Racing ingin dilepas dan tidak melanjutkan balapan Formula One lagi karena tim itu terus merugi. Dan kesempatan ini tidak disia-siakan oleh tim Red Bull, yang mana Ford penjual tim balapnya itu dengan harga €1 ke Red Bull. Lalu transaksinya dilakukan secara simbolis, tapi dengan syarat Red Bull bisa berkomitmen investasi besar di ajang balap Formula One ini. Kemudian semenjak itu, Jaguar Racing resmi berubah menjadi Red Bull Racing. Lalu keseriusan Red Bull di ajang balap Formula One ini sudah semakin terlihat semenjak memiliki tim balapnya sendiri, karena mereka merekrut orang-orang terbaik untuk membangun tim balap yang sempurna. Dan orang-orang terbaik itu ada Christian Horner yang menjabat menjadi tim prinsipal. Kemudian ada Adrian Newey yang menjadi otak jenius di balik aerodinamika terbaik F1, dan Dr. Helmut Marko yang menjadi kepala program pembalap muda. Dan semua itu dipadukan dengan adanya pembangunan infrastruktur tentang mobil-mobil Formula One seperti data keperluan balap, budaya kompetisi, dan juga sistem yang dikhususkan untuk jangka panjang. Lalu puncaknya datang pada tahun 2010 sampai tahun 2013, yang dimana 4 gelar juara dunia berturut-turut yang diraih oleh Sebastian Vettel, dan Vettel juga adalah salah satu pembalap produk murni dari Red Bull Junior Team. Untuk Red Bull, ini bukan sekedar kemenangan balap, ini adalah validasi filosofi bisnis mereka. Tapi sayangnya, setelah era kejayaan Vettel, Red Bull sempat mengalami penurunan performanya di balapan Formula One. Tapi hebatnya, tim Red Bull ini, sistem yang sudah dibangun beberapa tahun lalu, mereka tidak pernah runtuh dan tetap dipertahankan. Akhirnya, muncullah pembalap utama Red Bull saat ini yang bernama Max Verstappen. Dan seperti Sebastian Vettel, Max juga salah satu pembalap akademi Red Bull sejak dia berusia remaja. Lalu dengan regulasi baru dan mesin Honda di mobil balapnya, Red Bull kembali mendominasi balap Formula One sejak kehadiran Max Verstappen. Sampai-sampai Max berhasil meraih gelar juara dunia berturut-turut mulai dari tahun 2001 sampai dengan 2024. Dan hal ini adalah pencapaian yang sangat besar buat tim balap yang bernama Red Bull. Karena dengan komitmen organisasi dan visi tim balap lebih penting daripada sekedar mesin besar, membuat tim balap ini bisa dikatakan cukup sukses di balapan Formula One. Walaupun tim balap ini bukan dari tim pabrikan mobil yang legendaris. Red Bull bukan sekedar perusahaan minuman biasa. Brand ini sekarang sudah bisa dikatakan menjadi perusahaan media, pencipta ekosistem olahraga, dan juga brand yang gaya hidup. Dan Formula One hanyalah salah satu panggung untuk menyampaikan pesan utama mereka, yaitu energi, keberanian, dan juga tanpa adanya batas kompromi. Dari kaleng kecil yang dijual ke pasaran, Red Bull berhasil duduk sejajar bahkan mengalahkan tim-tim raksasa otomotif dunia di ajang balap Formula One. Dan hal ini membuktikan kepada dunia kalau sebuah pabrikan minuman energi juga bisa menjuarai ajang balap paling bergengsi yang ada di dunia ini, walaupun mereka tidak pernah memproduksi mobil massal sama sekali ke pasar dunia. Gimana menurut kalian tentang perjalanan tim Red Bull ini memiliki tim balap Formula One? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.